Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rahmalinda dengan NPM 2301081013. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan tema beriman kepada kitab Al-Qur'an. Langsung saja kita ke materi. Di sini terdapat materi yang pertama, yaitu definisi Al-Qur'an. Secara kebahasaan, Al-Qur'an berarti bacaan, kumpulan, dan kemencangkupan. Mengapa disebut dengan kumpulan? Karena Al-Qur'an adalah kumpulan dan juga mencangkup huruf-huruf hijaiyah. Disebut bacaan karena Al-Qur'an adalah sesuatu yang dibaca. Secara istilah, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diwahyukan secara tanzil, yaitu berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Qur'an itu yang telah termusafkan sekarang ini itu terdiri atas 50 juz, 144 surat dan 6.236 ayat. Jumlah sebanyak ini pada awalnya diturunkan secara berangsur-angsur yang membutuhkan waktu sekitar 22 sampai dengan 23 tahun. Ada yang merincinya dengan 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kemudian, mengapa sih kita harus beriman kepada Al-Qur'an? Jadi, Al-Qur'an itu adalah sumber kebenaran yang mutlak. Berarti Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang maha benar. Kebenaran Al-Qur'an itu tidak dapat diragukan karena berasal dari sumber yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya di sini dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan tentang penciptaan alam semesta, kehidupan manusia, dan hukum-hukum yang mengatur alam. Ilmu pengetahuan modern pun banyak yang membuktikan kebenaran informasi yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kemudian, petunjuk hidup yang lengkap. Jadi, Al-Qur'an itu merupakan petunjuk hidup yang lengkap. Karena Al-Qur'an memberikan petunjuk yang lengkap tentang berbagai aspek kehidupan. Mulai dari ibadah, akhlak, muamalah, hingga hukum dan juga etika. Contohnya di sini, Al-Qur'an mengajarkan tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama, menjaga amanah, berlaku adil, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Kemudian, Al-Qur'an itu obat dan juga rahmat bagi manusia. Mengapa demikian? Karena Al-Qur'an itu adalah obat bagi penyakit hati dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan membacanya, memahami, dan juga mengamalkannya, hati ini akan menjadi tenang dan juga hidup kita menjadi berkah. Contohnya di sini ketika seseorang merasa sedih atau gelisah, membaca Al-Qur'an itu dapat menenangkan hatinya. Al-Qur'an juga memberikan solusi atas berbagai permasalahan hidup yang dihadapi manusia. Kemudian, Al-Qur'an itu merupakan mukjizat yang abadi. Al-Qur'an itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang tetap terjaga keasliannya hingga saat ini. Keindahan bahasanya, kedalaman makna, dan kesempurnaan kandungannya menjadi bukti bahwa Al-Qur'an bukan karangan manusia. Contoh, banyak ahli bahasa dan sastra yang mengakui keindahan dan keunggulan bahasa Al-Qur'an. Bahkan orang-orang kafir pada zaman Nabi Muhammad SAW pun tidak mampu membuat tandingan yang sebanding dengan Al-Qur'an. Kemudian, Al-Qur'an itu menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Qur'an menjanjikan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dengan mengikuti petunjuk Al-Qur'an, hidup kita akan terarah dan bermakna, serta mendapatkan ganjaran yang besar di akhirat kelak. Contohnya orang yang rajin membaca Al-Qur'an, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan berbuat baik kepada sesama akan merasakan ketenangan hati dan keberkahan dalam hidupnya. Kemudian terdapat kutipan dari tokoh inspiratif, yaitu yang pertama ada dari Buya Hamka. Al-Qur'an adalah pedoman hidup yang abadi.
Barang siapa yang berpegangan teguh kepadanya, niscaya ia akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian ada dari Nelson Mandela, saya selalu membawa Al-Quran di dalam penjara. Al-Quran memberikan saya kekuatan dan harapan untuk terus berjuang. Baiklah teman-teman, sekian saja materi pemaparan tentang beriman kepada Al-Quran. Saya Rina Rahmalinda, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan beriman kepada Al-Quran yaitu beriman kepada Al-Quran adalah fondasi penting dalam kehidupan seorang muslim. Dengan meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup, serta meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat setia yang selalu membimbing kita menuju jalan yang lurus.